Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fauzia, mahasiswi program studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai teori keunggulan komparatif yang dicetuskan oleh David Ricardo. Ini merupakan bahasan lanjutan dari mata kuliah Ekonomika Internasional. Nah, apa sih teori keunggulan komparatif itu? Comparative advantage atau teori keunggulan komparatif merupakan penyempurnaan daripada teori sebelumnya, yaitu teori keunggulan mutlak atau absolute advantage dari Adam Smith. Dalam teori David Ricardo ini dijelaskan bahwa negara yang kurang efisien akan melakukan spesialisasi dalam produksi dan mengekspor komoditas yang memiliki kerugian absolut yang lebih kecil. Nah, dari komoditas inilah negara tersebut memiliki keunggulan komparatif. Sehingga keunggulan komparatif atau teori keunggulan komparatif ini dapat diukur berdasarkan dua perbandingan, yaitu keunggulan komparatif berdasarkan perbandingan produksi dan keunggulan komparatif berdasarkan perbandingan biaya. Selanjutnya, maka untuk melakukan perdagangan berdasarkan teori keunggulan komparatif pada masa itu, setidaknya terdapat 3 pertanyaan yang disebut sebagai the law of comparative advantage. Yang pertama yaitu what is basis for trade and what are we gain from trade. Tentunya basis for trade itu komoditi dan what are we gain is profit atau keuntungan. Selanjutnya yaitu what the pattern of trade and what commodity for export and import. Nah, bagaimana pola daripada perdagangan berdasarkan teori keunggulan komparatif ini dan apa komoditas yang diekspor dan diimpor. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya komoditas yang diekspor adalah komoditas yang memiliki nilai kerugian terkecil dan negara akan melakukan impor terhadap komoditas yang memiliki nilai kerugian terbesar pada komoditas yang ada di negara tersebut. Selanjutnya yaitu the mercantilist view of trade. Bagaimana pandangan pada zaman merkantilis tentang perdagangan internasional. Perdagangan internasional ini telah terjadi sejak zaman merkantilis, di mana pada zaman orang-orang merkantilis ini menganggap perdagangan internasional ini dengan melakukan ekspor sebanyak-banyaknya. Anggapannya itu mengapa melakukan ekspor sebanyak-banyaknya, karena dengan melakukan ekspor sebanyak-banyaknya maka uang dalam hal ini logam mulia ataupun emas pada yang merupakan alat pertukaran pada zaman tersebut akan masuk ke dalam negaranya. Nah, dengan banyaknya uang ini maka pandangan merkantilisme negaranya tersebut akan kaya. Namun hal ini sudah dibantah oleh beberapa ekonom lainnya. Karena teori keunggulan komparatif ini merupakan penyempurnaan daripada teori keunggulan absolut, maka pada slide ini saya akan menjelaskan apa yang menjadi trade based on absolute advantage and comparative advantage. Apa yang menjadi basis perdagangan antara kedua teori ini. Pada teori yang dikemukakan oleh Adam Smith ini, kedua negara dapat melakukan perdagangan internasional apabila kedua negara memiliki keunggulan absolut. Selanjutnya yaitu perdagangan internasional tidak akan terjadi apabila negara tidak memiliki keunggulan absolut, ataupun hanya satu negara yang memiliki keunggulan absolut, ataupun satu negara tersebut memiliki semua keunggulan absolut. Sehingga dalam perdagangan internasional terdapat beberapa syarat ataupun batasan-batasan. Sedangkan pada comparative advantage yaitu kedua negara akan memperoleh keuntungan dengan masing-masing melakukan spesialisasi dan mengekspor komoditas yang memiliki keunggulan komparatif. Nah, poin yang dilihat pada comparative advantage ini yaitu efisiensi produk berbeda dalam suatu negara, serta comparative advantage juga melihat adanya opportunity cost atau peluang biaya pada produk tertentu. Selanjutnya bagaimana sih asumsi daripada teori keunggulan komparatif ini? Terdapat beberapa asumsi, yaitu yang pertama only two nation and commodity, hanya terdapat dua negara dan komoditas yang ingin diperdagangkan. Free trade atau perdagangan bebas, perdagangan dengan perfect mobility, constant cost production, no transportation cost, atau tidak memperhitungkan biaya transportasi, dan no technical change.
Selanjutnya, comparative advantage dalam asumsi teori terdapat 4, yaitu yang pertama, comparative advantage and the labor theory value atau teori nilai tenaga kerja, di mana nilai suatu barang ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan barang tersebut. Teori selanjutnya yaitu the opportunity cost theory, di mana hilangnya potensi keuntungan dari alternatif lain ketika salah satu alternatif dipilih. Asumsi teori selanjutnya yaitu the production possibility frontier under constant cost atau kurva kemungkinan produksi, yaitu grafik yang menunjukkan kemungkinan produksi dan komoditas yang dihasilkan dengan menggunakan faktor produksi yang sama dan tetap. Nah, asumsi teori yang terakhir yaitu opportunity cost and relative commodity price, atau dengan asumsi bahwa harga sama dengan biaya produksi, biaya peluang untuk memproduksi suatu komoditas sama dengan harga relatif. Baik, itulah sedikit penjelasan mengenai teori keunggulan komparatif. Mohon maaf apabila ada kesalahan informasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.